Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatan yang sangat luar biasa. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Inarian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama belajar bagaimana berakhlak mulia secara digital. Bagaimana menjaga hati dan lisan di sosial media, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Seringkali kita merasa bahwa ibadah hanyalah perihal sholat, puasa, dan zakat atau mengaji saja. Padahal, di era digital, aktivitas jari di layar HP adalah bagian dari ibadah atau justru dosa yang nyata. Teknologi mempermudah segalanya, namun juga menjadi ladang ujian yang sangat berat bagi hati dan lisan, jari-jari kita. Seringkali karena kecepatan informasi, kita lupa menjaga hati dari penyakit iri, dengki, pamer, dan tidak menjaga lisan digital dari hoax, gibah maupun komentar kasar. Sahabat Inharian, media sosial merupakan cermin dari hati dan lisan kita. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hati dan lisan atau mulut kita. Teknologi membawa dampak besar bagi ketenangan hati. Paparan, flexing atau pamer harta, pamer ibadah, atau gaya hidup mewah di sosial media memicu penyakit hati seperti hasad atau iri dengki, dan ria atau rasa ingin dipuji. Hati yang tidak dijaga akan mudah terprovokasi, mudah stres dan kehilangan ketenangan hingga menimbulkan kelelahan hati. Dalam konteks modern, jari kita adalah lisan kedua kita. Apa yang kita ketik, apa yang kita komentari, dan apa yang kita bagikan, kita share, mencerminkan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sadarkah kita, sahabat Inharian yang dimuliakan Allah, bahaya dari dosa jari kita? Meremehkan dosa kecil seperti komentar negatif, menyebarkan aib atau hoax bisa berakibat fatal. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah pun juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap ketikan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apakah jari kita sudah mengetik kebaikan atau justru mengetik kerusakan? Kemudian mengenai fitnah dan gibah online di sosial media. Gibah atau membicarakan aib orang kini berubah wujud menjadi netizen julid di kolom komentar, menyebarkan berita bohong dan komentar jahat yang menjatuhkan harkat dan martabat orang lain bisa terjadi dalam hitungan detik. Ini bukan lagi sekedar tren, tapi dosa jari yang terus mengalir selama postingan itu ada. Ingat, jejak digital itu abadi dan dosanya mengalir selama konten itu dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Di sini ada tips ringan bagaimana cara kita menjaga hati dan lisan di sosial media. Yang pertama, budayakan dulu tabayun atau verifikasi. Setiap informasi yang kita terima, jangan langsung kita share, tapi kita pastikan dulu kebenarannya agar tidak menyebarkan berita hoax.
Kedua, saring sebelum sharing. Pikirkan dampak komentar dan postingan kita. Apakah bermanfaat atau tidak? Jika memang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita diam atau hapus postingan tersebut. Yang ketiga, bijak membatasi diri. Batasi waktu bermain media sosial agar hati kita tidak lelah dan terhindar dari penyakit iri atau dengki. Dan terakhir, banyaklah berzikir. Basahi lisan kita dengan zikir agar hati tenang dan terjaga dari mengucapkan atau mengetik hal-hal yang buruk di sosial media. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita jadikan medsos sebagai ladang pahala. Ubah pola pikir, jadikan akun media sosial kita sebagai sarana dakwah, berbagi motivasi, berbagi ilmu bermanfaat, dan penebar kebaikan, bukan sebagai alat perusak iman kita. Karena hati yang sehat akan menghasilkan jemari atau lisan yang baik pula. Kata Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Marilah kita gunakan media sosial dengan bijak. Ingat, jejak digital tidak akan hilang. Ia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Jadikan jari kita sebagai penolong kita di akhirat, bukan malah sebagai penuntut kita nanti. Akhir kata, semoga Allah senantiasa bersihkan hati kita dari hasad, dari ria, membimbing lisan dan tangan kita hanya untuk menulis dan menyebarkan kebaikan, serta menghindari kita dari perbuatan yang Allah benci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.